Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Nabila Trunajaya dengan nomor induk mahasiswa 12 04222572 dari lokal HTNB. Saya akan memberikan jawaban dari soal UTS Hukum Adat. Jawaban dari soal pertama yaitu kata adat yang merupakan dari bahasa Arab yaitu adah yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara kelakuannya sudah menjadi kebiasaan yang dari wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Lalu hukum adat. Hukum adat adalah himpunan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing yang pada satu pihak memiliki sanksi. Akan tetapi di pihak lain, himpunan perilaku ini berada dalam keberadaan tidak dikodifikasi. Itulah perbedaan dari adat dengan hukum adat. Jawaban dari soal nomor 2. Yang pertama adalah teori credo atau teori syahadat, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Yang kedua, teori resepsi menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Yang ketiga, teori eksistensi adalah teori yang dikerumuskan sebagai legitimasi dari keberadaan hukum Islam di Indonesia. Teori eksistensi bertujuan agar hukum Islam di Indonesia diketahui dan dipahami eksistensinya oleh masyarakat Indonesia dalam pembinaan dan perkembangan hukum nasional. Contoh dari teori credo adalah Al-Quran dan hadis. Kalau contoh teori resepsi, Undang-Undang Dasar 1945. Dan teori eksistensi contohnya adalah hukum nasional. Jawaban dari soal nomor 3. Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia itu cukup besar. Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan kebudayaan nasional yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Pancasila yang digali dari hukum adat kemudian menjadi dasar negara, falsafah bangsa, serta norma dan dasar. Keempat, jawaban dari soal keempat atau jawaban yang terakhir. Hukum adat kekerabatan. Yang pertama, parental atau bilateral. Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya, dan anak juga menghubungkan diri dari kerabat ayah atau ibunya secara bilateral. Contohnya berada di daerah Jawa. Dimisalkan seorang anak bernama Salsabila dengan nama ayahnya Marlis dan ibunya Siti, lalu nama ibu dan ayahnya itu digabung untuk di belakang nama anaknya sebagai nasab anaknya. Contohnya Salsabila Listi. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang beranggotakan menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki atau ayah saja. Ya, contohnya berada di daerah-daerah Sumatera Utara yang mereka mengambil marga dari ayahnya. Misalnya marga ayahnya tersebut Siregar, Lubis, atau Hasibuan, maka nama anak tersebut, nasab anak tersebut juga memiliki marga yang ikut ayahnya, Siregar, Lubis, atau Hasibuan. Yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal adalah anak yang menghubungkan dari dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Itu berada di daerah Sumatera Barat. Mereka mengambil garis keturunan ibu sebagai nasabnya, tidak mengambil garis keturunan ayah sebagai nasabnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari jawaban soal UTS Hukum Adat. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.